Sobat DSP, balik lagi bareng Cinta. Kali ini ditemenin sama kakak-kakak di sini di Ayo kita mulai ya. Dengerin sebentar podcast, dengerin sebentar, nanti juga paham. Nah, di sini kita ada apa nih Kak? Boleh perkenalan terlebih dahulu nggak kakak-kakaknya? Oke, sebelumnya kenalin namaku Maximus Santarsku Deliva. Aku salah satu founder dari Dua Tuan Muda. Terus ini ada temanku. Aku Satria Handar Pratista, biasa dipanggil Satria atau Yo. Aku juga salah satu founder juga dari Dua Tuan Muda. Nah, kita kedatangan founder dari Dua Tuan Muda ya, resto makanan yang ada di Jogja. Apa kabarnya Kak hari ini mungkin? Luar biasa. Luar biasa. Oke aja. Gak bersemangat gitu hari ini ketemu di sini Kak. Semangat kok, semangat. Oke, kalau gitu boleh Dua Tuan Muda tuh resto yang di Jogja kan? Boleh dijelasin dikit nggak sih kayak asal usulnya gitu? Asal usulnya? Iya boleh. Long story short aja ya. Long story short. Jadi aja ya berarti. Jadi dulu sebenarnya Dua Tuan Muda ini kita bikin tahun 2023. Itu habis kita KKN di NTT. Long story short, kita dapat informasi dan referensi buat produk tuh dari sana kurang lebih. Karena waktu itu kita sempat dimasakin ikan bakar. Terus rasanya enak sih. Tapi rasanya ada asamnya kalau di sana. Terus kita sebelumnya emang pengen bikin F&B, terus kepikiran dapat inspirasi itu, akhirnya kita bawa ke sini ke Jogja. Cuman kita modif lagi sesuaiin sama lidahnya orang Jogja gitu. Tapi berarti idenya tuh mulai dari KKN di NTT itu berarti ya? Dapat idenya di situ, cuman keinginannya udah jauh dari sebelum KKN sebenarnya kita berdua gitu. Tapi kakaknya satu kuliah kah, satu apa pertemanannya dari mana tuh boleh tahu? Kita berdua dari satu SMA. Kita satu SMA, terus kita lanjut kuliah. Aku di FEB, dia di Teknik Sipil. Tapi kita masih sering main bareng. Terus kebetulan satu KKN juga, terus sama-sama punya interest buat nyoba F&B. So be it gitu. Jadi gitu. Oh berarti satu KKN juga ya? Bener. Dari ikan bakar itu jadi ayam bakar. Iya. Oke, kalau misalnya berarti baru buka di tahun 2023 kemarin. 2024. 2024. Okay. Kalau strategi pemasarannya buat konsumen biar makin banyak yang ke Dua Tuan Muda tuh apa yang dilakukan sama kakak-kakak? Jujur so far kita belum sama sekali punya grand design. Maksudnya belum ngelakuin grand design, marketing dan branding. Branding udah sih, cuman kayak marketing yang emang kita buat narik customer yang secara kayak di TikTok ataupun di Instagram kita belum semasif itu. Karena kita setahun kemarin concern kita ada di produk, di service, lebih ke internal site-nya dari Dua Tuan Muda, nguatin fundamental dan lain-lain. Baru tahun ini kita mau gerakin buat marketing brandingnya gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dari sosial medianya Dua Tuan Muda, itu boleh di-spill buat Sobat DSP biar langsung mengunjungi nggak Kak? Boleh. Buat teman-teman Sobat DSP yang kepo sama produk kita gimana, terus lokasi kita ada di mana, terus mungkin vibes-nya di sana seperti apa, bisa banget buat visit Instagramnya Dua Tuan Muda. @Dua Tuan Muda. @Dua Tuan Muda. Langsung aja dibuka sekarang ya Sobat DSP. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow langsung. Follow. Komen-komen, like. Boleh. Subscribe. Boleh juga. Oke, Gitu. lanjut di pertanyaan berikutnya. Kan kakak dulu buka ini pas masih kuliah ya berarti ya? Di akhir-akhir masa kuliah. Itu misalnya pembagian waktunya kira-kira gimana Kak? Apalagi Kak Satria yang dari teknik ya mungkin ya. Itu mungkin cara mengelola waktunya dengan laprak-laprak yang banyak kayak gitu tuh gimana Kak? Ada tips nggak? Oke. Mungkin aku cerita dulu ya. Jadi ini aku sama Ares bikin Dua Tuan Muda itu waktu kita di semester 8. Artinya emang dari perkuliahan nggak terlalu banyak nih udah nggak ada mata kuliah, tinggal nyusun skripsi aja. Cuman emang yang jadi challenge dari aku terutama yang anak teknik adalah waktu itu aku mengambil skripsi yang menuntut untuk ngambil data nih di lapangan. Jadi aku meneliti tentang kerusakan jalan gitulah dan aku harus ngambil data di jalan. Jujur waktu itu lumayan berat buat bagi waktunya. Jadi emang aku ambil data harus malam hari. Aku harus dari jam 12 nunggu jalannya sepi buat aku ambil data. Terus aku paginya udah harus di warung buat prepare dan lain. Emang berat dan tipsnya buat bisa bagi waktu adalah kemauan sih. Kemauan. Ya, time management tuh menurutku
paling penting dari kemauan kita sendiri. Kalau emang kita udah niat, udah enjoy melakukan itu, ya udah mau pagi, siang, malam, mau mengurangi waktu jam tidur itu nggak masalah. Kalau buat aku ya, karena menurutku waktu itu aku emang enjoy dan aku concern di situ, aku niat di skripsiku harus selesai, tapi aku membangun bisnis yang juga harus jalan. Jadi emang dari kemauan dari teman-teman sendiri yang emang harus kuat. Iya, gitu berarti sih. kemauan ya Kak kunci Yes. itu. Berarti teman-temannya mungkin time managementnya jelek, berarti itu nggak ada kemauan aja itu. Nah, niatnya Belum aja sih. ada balik motivasi ke, sih. Nah, motivasinya aja. Belum Asal ada ada niat pasti bisa. Bener banget. Oke. Mungkin habis ini dikasih motivasi ya sama kakak-kakak. Boleh. Sama kalau misalnya kakak membuka ini tuh, ada nggak sih tantangan yang dihadapi gitu? Banyak sih. Banyak, lumayan banyak. Mungkin dari aku ya, POV ku dulu ya. Aku sebagai anak teknik nih. Aku yang nggak mengerti tentang seluk-beluk bisnis itu gimana, terus habis itu membangun marketing yang bagus, terus mengelola SDM, operasional dan lain-lain. Itu sangat sulit buat aku. Karena emang aku nggak dapet di perkuliahan. Dan ketika aku membuka ini, aku harus belajar sendiri. Aku harus kulik sendiri tentang bisnis, tentang operation dan lain-lain. Nah itu yang jadi challenge buat aku ya, aku pribadi ya. Mungkin nanti Ares bisa nambahin karena dia emang basicnya udah di bisnis. Iya. Karena aku memang seorang mahasiswa teknik, otomatis mindsetku tuh bukan mindset bisnis gitu. Aku selama berkuliah dididik untuk menjadi engineer. Nah sedangkan aku tiba-tiba nih menggeluti dunia bisnis. Artinya aku perlu belajar lagi, perlu effort lagi untuk cari ilmu tentang bisnis dan lain-lain. Itu kalau secara pribadi tantangan buat aku itu sih yang paling emang harus effort buat belajar lagi kayak gitu. Mungkin Ares nih mau nambahin kalau dari dia. Apa tadi tambahin tantangan ya? So far kalau aku tantangan yang mungkin kita masih struggle, cuman udah nggak se-struggle dulu adalah ngurusin SDM sih, sama ngurusin bikin how to build sistemnya buat di bisnis, karena emang F&B kan kompleks banget, banyak banget yang diurusin, terus apalagi ngurusin manusia yang punya background yang beda-beda, punya kepentingan yang beda-beda, mau yang beda-beda. Terus ini pertama kalinya juga aku punya running bisnis yang dibantuin sama teman-teman karyawan yang dari berbagai macam background, jadi cukup challenging. Dan ya so far kita udah better sih dari tahun lalu. Kita udah sempat bikin SOP dan lain-lain, jadi cukup membantu sampai saat ini. Tapi berarti solusi yang diberikan untuk permasalahan itu, tantangan itu berarti SOP dan lain-lain itu atau ada yang lain lagi Kak? Bener-bener, kalau kita bicara konteks SDM ya, karena kan kalau aku selama ini nangkep karakter teman-teman karyawan yang bantu di sana itu, mereka butuh komen yang direct and clear comment gitu loh. Jadi nggak bisa kita cuman minta tolong dibantuin X tanpa ada komen yang bener-bener harus seperti apa gitu. Oke. Jadi itu sih yang aku tangkap selama ini. Jadi kita bikin SOP-nya ya benar-benar sejelas mungkin. Kalau misal bersihin kamar mandi ya apa aja yang dibersihin, kayak misal wastafelnya, lantainya harus bersihnya seperti apa, harus dicontohin gitu loh. Mereka harus punya gambaran visual tentang itu gitu. Wow, keren banget sih. Emang udah bisnis itu udah di otak banget ya, udah tertanam banget ya ternyata. Tapi ini aku kepo banget sih ini. Ini pertanyaan individuku nih, buat teman-teman juga mungkin pengetahuan juga. Ini kakak mengerjakan bisnis restoran Dua Tuan Muda ini bareng-bareng, kak berpikirnya bareng atau kayak misalnya mungkin bagian berpikirnya Kak Maximus, mungkin bagian eksekusi nanti Kak Satria gitu atau gimana gitu Kak? Soalnya aku sama teman-teman juga ada beberapa project kan, dan kita tuh ngebagi-bagi kayak yang berpikir kamu, yang kerjain atau gimana gitu. Tipsnya mungkin Kak? Oke. Aku coba kasih POV-ku dulu ya. Iya. Nanti bisa dilengkapin sama Satria. Kalau selama ini kita berdua emang saling completing, dalam artian aku bagi ada 4 hal yang jadi major fokus buat masing-masing dari kita, dua-dua jadinya. Aku lebih ke marketing sama finance, karena kebetulan aku kemarin ngambil jurusannya di finance, terus habis itu Satria yang di operasional sama human resource. Jadi kita bergeraknya di 2 lane tersebut, cuman tetap nanti kita bakal balik buat diskusi dan biasanya ambil decision-nya gimana kayak gitu. Jadi kita lebih memanfaatkan satu sama lain tuh kayak tembok pantulan gitu loh, buat ngasih feedback dan lain-lain kayak gitu. Itu salah satu masukan yang bagus buat teman-teman contoh ya, berarti teman-teman Sobat DSP contoh langsung berbisnis langsung ya. Boleh turun ke lapangan. Nah, lanjut nih mungkin pertanyaannya di Dua Tuan Muda. Dua Tuan Muda tuh dapat dari mana nama itu Kak? Resto nama Dua Tuan Muda.
Iya. Satria boleh. Buat penentuan nama ya, sebenarnya panjang sih. Buat nyari nama tuh jujur takes time dan susah buat nyari nama yang pas, buat nyari brand yang kira-kira kalau misal disebutin tuh bakal ngena di otak orang. Terus juga ya nggak pasaran, karena nanti kalau misal kita daftarin brand yang pasaran ya pasti juga susah juga, udah dipakai orang kayak gitu-gitu. Akhirnya kita coba mencari pertama nama brand yang bisa merepresentasikan aku dan Ares. Pokoknya itu dulu. Terus habis itu kira-kira yang ya yang gampang diinget lah, yang gampang diinget. Ya udah akhirnya cari akhirnya dapat Dua Tuan Muda ini. Kayak asal cetas itu saja sih waktu itu, soalnya kan emang udah kayak lama banget nih kita buat nyari nama, mulai dari yang mau kayak bahasa Sanskerta, mau yang filosofis gitu, yang susah-susah gitu lah pokoknya. Terus habis itu berubah yang lebih simpel lagi, akhirnya ya udahlah kita cari nama yang gampang diingat, terus merepresentasikan kita berdua, ya udah Dua Tuan Muda. Jadi kakak Tuan Muda ini ya berarti. Saya sangat terhormat duduk di sebelah kakak-kakak di sini ya, berarti di sini sekarang ya. Ya doanya biar bisa jadi tuan gitu sih. Amin. Amin. Berarti kalau misalnya menunya ayam bakar tuh berarti dari mulai idenya dari tadi KKN tadi ya? Ya, Terus itu kakak berdua ngobrol, ini enak nih kita buat juga nih gitu berarti kak? Atau gimana proses memilih, oh ini nih yang kita jadiin makanan utama di Dua Tuan Muda? Oke. Sebenarnya jadi gini, mungkin aku agak tarik ke belakang dulu ya. Jadi sebelum KKN tuh aku udah ada wacana nih sama Ares. Kita mau bikin bisnis F&B. Cuman gara-gara waktu itu sibuk KKN, akhirnya ya udah pending dulu. Kita fokus ke KKN dulu. Terus sebelum itu kita udah punya beberapa menu nih, kira-kira kita mau bikin apa. Mungkin ada pilihan kayak ya udah ayam bakar, penyetan, terus habis itu sempat ada ide buat bikin ramesan kayak gitu-gitu. Terus akhirnya tadi yang Ares cerita waktu KKN kita ngerasain ikan bakar yang ternyata enak dan oke. Ya udah akhirnya kita kayaknya untuk aku dan Ares yang nggak terlalu jago masak, kalau misal kita bikin menu yang terlalu banyak, terlalu kompleks, itu tuh bakal susah nanti ke depannya. Yaudah akhirnya kita bikin menu yang simpel-simpel aja, yang kira-kira masak resepnya yaudah cuman itu, terus habis itu bisa kita jual. Yaudah akhirnya kita nentuin ayam bakar. Kenapa ayam bakar? Yang jelas pertama ayam karena dia ya comfort foodnya banyak orang lah. Iya. Siapa sih yang alergi? Suka ayam? Ya, yang jarang kan ada orang yang alergi ayam gitu misalnya. Bener. Sedangkan kalau misal kita mau ikan bakar kayak pas KKN juga pasti aksesnya lebih susah nih, kita jauh dari dia, harus supply bahannya susah kayak gitu-gitu. Yaudah akhirnya kita ayam dan bakar. Kenapa bakar? Karena gini, kalau misal ayam goreng mungkin orang tua kita bisa nih tinggal goreng aja di rumah. Cuman kan jarang kan kalau misal ini ibu masakin ayam bakar harus nyiapin arang dan lain-lain, itu kan juga susah kan di rumah. Ya, Kak? Ya harus effort. Jadi menurutku dengan kita menjual ayam bakar ya itu menu yang nggak bisa didapat di rumah dengan gampang gitu loh. Ya udah akhirnya kita create ayam bakar kayak gitu sih. Di samping tadi yang jadi inspirasi pertama kita di waktu KKN tadi. Wow, berarti ini idenya tuh dari ikan bakar di NTT. Yes, Ibu kamu membuat dua kakak-kakak ini menciptakan satu restoran yang luar biasa ya, Dua Tuan Muda. Ini berarti lanjut ke tadi kan idenya udah mulai muncul nih. Kalau eksekusi bisnisnya si Dua Tuan Muda ini mulainya dari kapan, Kak? Kalau eksekusinya itu udah dari 2023. Kita bulan Oktober itu udah mulai jalan nih. Kita mulai bikin bisnis plan, terus habis itu mulai R&D kayak gitu-gitu. Terus habis itu bulan Oktober kita jalan, November, Desember tuh kita mulai prepare tempat, mulai bangun. Terus alhamdulillah waktu itu kita juga udah dapat investor juga, udah ada uang buat jalan. Akhirnya Desember kita bangun, Januari kita matengin semuanya, kita kunci lagi resepnya. Habis itu kita beli peralatan semua dan lain-lain. Akhirnya Februari itu kita udah mulai praktek, udah mulai pindah ke warung tuh masak-masaknya. Terus habis itu udah mulai kayak cari-cari orang buat bantu-bantu. Akhirnya 1 Maret 2024 kita mulai buka. Jadi emang step by stepnya kita planning dulu. Habis itu kita cari resep buat menunya, terus mulai eksekusi ke lapangan, terus habis itu praktek langsung, terus kita buka. Oke, jadi sangat step by step ya, Kak? Step by step sih emang harus. Itu emang harus kunci buka bisnisnya, harus step by step gitu ya berarti? Ya, Kak? dan planning yang kuat tuh emang menentukan juga sih. Okay. Jadi penting juga. Diingat ya teman-teman. Ya, planning dulu. Sama mau nanya privilege dari kakak berdua nih, nanti masing-masing ya. Jawabnya privilege yang dirasakan abis
menjadi orang muda yang punya bisnis sendiri, itu apa yang dirasakan Kak? Ada nggak privilege yang didapetin? Ares dulu mungkin. Privilege yang aku dapetin setelah running bisnis ini. Iya. Oke, yang jelas yang pertama aku jadi tahu gimana susahnya cari duit. Itu menurutku privilege karena aku lebih bisa respect terhadap uang yang mungkin aku akan spend. Terus yang kedua, aku dapat banyak sekali networking dari sini, teman-teman yang juga running F&B yang seru menurutku karena banyak ups and downs yang bikin ngebentuk karakter juga. Yeah. Terus aku juga jadi lebih aware terhadap cara ngelola duit aja sih. Jadi menurutku itu something yang aku syukuri sampai saat ini gitu. Kalau dari kakaknya? Oke, kalau dari aku lebih nge-highlight pas aku udah buka bisnis ini dan udah jalan nih ya, maksudnya aku udah bisa punya orang buat bantuin kayak gitu-gitu. Aku merasa aku lebih punya waktu aja sih. Dan itu menurutku privilege yang paling oke sih, karena ya udah pagiku tuh slow morning gitu. Jadi aku nggak dikejar-kejar waktu untuk berangkat dan lain-lain. Ya udah aku santai, aku bisa olahraga, bisa punya waktu untuk baca dan lain-lain. Pokoknya enak lah pagi-paginya. Dapat slow living gitu ya, dapat slow kehidupan living. Dan ya menurutku time is money. Jadi paling oke lah dengan adanya waktu, aku bisa lebih mengatur waktuku kayak gitu-gitu. Ini sesuai sama campaign-nya Dengerin Sebentar Podcast bulan ini, bulan Mei, itu empowering dirimu mulai dari sekarang. Jadi itu mulai dari kayak kakak-kakak ini bisa jadi motivasi teman-teman sobat DSP biar apa sih privilege punya bisnis gitu kan. Jadi teman-teman jadi langsung aja kalau ada yang mau berbisnis mulai dari sekarang nggak apa-apa kok. Nggak telat kan Kak? Enggak sih, masih ya harus dicoba sih Kak. Harus dicoba. Ya. Kalau dicoba kan nggak, belum coba kan nggak tahu ya. Nah makanya harus dicoba. Oke. Kalau misalnya dari self development, apa yang kakak dapetin dari punya bisnis kayak gini? Harus dulu. Oke. Selama aku running bisnis ini, self development yang aku rasain adalah how to deal with people sih. Itu aku rasain banget karena aku dari awal sampai saat ini bener-bener bertemu dengan banyak sekali orang untuk dealing something, dan itu mengajarkan aku untuk caranya nurunin ego gitu. Jadi aku lebih bisa tahu aku harus berada di posisi yang seperti apa untuk dealing dengan orang yang seperti ini, dengan orang yang seperti itu harus bersikap seperti apa. Terus sesuatu yang kayak gitu bikin aku lebih aware aja gitu. So far itu yang paling aku rasain. Nah, kalau Satria nggak tahu. Mungkin bisa masak gitu, skill yang didapetin? Salah satunya, dikit. Kalau aku mungkin yang paling kerasa adalah aku harus lebih, aku bisa tertata sih. Jadi semua tuh benar-benar di bisnis kalau misal nggak tertata, nggak ditata dengan baik ya nggak bisa jalan. Mulai dari SOP, mulai dari mereka dari pagi masuk tuh harus ngapain, itu benar-benar kita harus bisa detail dengan hal-hal itu. Kita harus pakai otak kita gimana biar orang-orang yang nanti baca SOP benar-benar tahu dengan baca ini aku bisa melakukan ini dengan baik. Jadi lebih tertata, terus habis itu lebih disiplin lagi soal finance, soal stok dan lain-lain, itu emang benar-benar harus ketat. Jadi itu yang benar-benar aku rasain setelah bisa buka bisnis ini. Oke, jadi tapi sebenarnya selain itu juga banyak ya berarti harusnya Kak. Tapi itu pun baru setahun udah dapet kayak gitu. Benar. Dan setahun udah dapet kayak gitu teman-teman, apalagi nanti berkelanjutan. Jadi kita tunggu lagi self development yang kakak-kakak dapetin ya mungkin ya. Kalau misalnya dua tuan muda sekarang itu apakah sudah sesuai sama ekspektasi dan harapan kakak-kakak atau masih ada yang harus dicapai nih? Sebenarnya ini masih jauh sih dari apa yang aku dan Cimot ekspektasikan, karena emang kan Ares ini kalau panggilan akrabnya Cimot gitu ya. Oke, yang bisa aku ekspektasikan tentang dua tuan muda. Jadi emang dari maksimal revenue juga itu sebenarnya bisa lebih potensialnya lebih besar lagi karena meja kursinya emang alhamdulillah kita udah bisa perlebar dan perbanyak meja kursinya. Terus habis itu emang kita sampai saat ini untuk marketing kita masih natural aja, dari mulut ke mulut, belum sempat kita kulik marketingnya kayak itu. Jadi kedepannya emang kita masih mau genjot lagi buat memaksimalkan potensi-potensi yang ada kayak gitu sih. Kalau aku rasanya memang untuk sekarang
Oke, cuman kita masih bisa push lagi. Wow, berarti sangat bersemangat ya kakak. Apa sih alasan kakak-kakak tuh masih semangat tidak menyerah untuk membuka bisnis kayak gini? Kalau ditanyain Support system mungkin atau siapa? Ya jelas ada sih. Kalau aku keluarga jelas support, terus habis itu alhamdulillah aku punya pasangan yang juga support. Mungkin nanti Ares bisa dari POV-nya juga. Kalau aku jelas mereka yang mendorong aku buat terus semangat, terus bertahan dengan apa yang jadi pilihanku, buat menjalani itu dengan niat, dengan ya yang jadi semangat hari-hariku gitu sih. Kalau Ares mungkin. Sorry, tadi pertanyaan apa, Cinta? Ada gak yang memotivasi? Apa yang bikin sangat bersemangat, tidak menyerah? Yang bikin aku semangat dan tidak menyerah adalah mimpiku sih sebenarnya. Aku pengen menghabiskan waktuku untuk traveling nanti. Aku pengen aku sebenarnya punya tempat yang pengen aku kunjungin itu aku sangat ingin berkunjung ke Nordic countries, dia di Scandinavian. Menurutku itu salah satu wishlist yang pengen aku wujudkan dan jadi motivasi. Jadi makanya aku nggak mau ini hanya berhenti di sini. Aku pengen 2 tahun muda itu bisa berkembang dengan bisa menghidupi dirinya sendiri dan menghidupi entitas-entitas yang ada di dalamnya, karyawanku, aku, Satria. Jadi dia bisa menjadi wadah buat orang-orang berkembang dan hidup gitu. Oke, berarti tapi ini kan dalam menjalankan bisnis nih, kakak-kakak kan udah jalanin bisnis dari masa kuliah sampai sekarang udah lulus. Itu ada masa up and down-nya kan? Pasti. Itu boleh diceritain nggak kalau misalnya pas down-nya nanti cara kakak naikin lagi gimana, bersemangatnya lagi gimana, pas happy-happy-nya tuh gimana, boleh di-sharing-sharing juga buat ke Sobat DSP juga. Oke, boleh. Jadi masa-masa ups and downs itu harus kalian sadari akan terjadi sedari awal waktu kalian building bisnis. Karena nggak mungkin bisnis itu selalu naik terus, nggak mungkin, karena pasti banyak faktornya. Apalagi tentang relevansi, itu hal yang harus kita sadari dari awal. Jadi selama ini karena aku sama Satria udah tahu itu akan terjadi, yaudah berarti kita ketika downs itu terjadi, yang harus dilakukan adalah yang pertama jelas evaluasi. Apa yang penyebab faktor utamanya, X factor-nya apa. Terus dari X factor itu solusinya harus seperti apa. Terus kedepannya buat kita prevent itu nggak terjadi lagi seperti apa. Jadi kita udah siapin kita udah siapin mental yang pertama, udah siapin pikiran juga buat menerima itu gitu. Jadi kita nggak akan shock yang sampai kok gini ya gitu. Gitu. Terus kalau untuk ups-nya mungkin ya pasti kita syukuri dan lebih ke gimana cara buat mempertahankan ups itu gitu. Mau nambahin? Udah sih, sama-sama. Oke. Kalau misalnya ini kan kakak tuh sangat menginspirasi kan buat mungkin aku ataupun teman-teman yang lain Sobat DSP untuk bisa lebih termotivasi untuk mengerjakan sesuatu ataupun berbisnis, apalagi berbisnis di usia yang masih segini. Nah, boleh nggak minta pandangan kakak untuk anak-anak muda yang mau buka bisnis juga, tapi dia tuh belum ada pengalaman, itu gimana? Mungkin saran, tips ataupun masukan? Kalau saran buat teman-teman yang berarti konteksnya dia pengen bikin bisnis nih, cuman dia kayak belum pernah, terus belum berpengalaman gitu ya. Ya, if you never try, you never know, man. Kayak kalau kalian nggak nyoba, kalian pasti nggak tahu kan? Ya kan harus nyoba. Cuman nyobanya dengan syarat pasti harus planning dulu. Karena kalau kalian hanya eksekusi tanpa ada planning ya bunuh diri namanya. Pasti akan rugi, akan gagal dan lain-lain. Cuman kalau menurutku ketika kalian eksekusi dengan planning yang mateng akan running well juga. Jadi kalau misal ada orang yang bilang mulai aja dulu udah nggak usah dipikirin dan lain-lain, aku punya prinsip yang beda nih. Pasti harus ada planning dong, nggak mungkin kan? Betul. Nah kalau Satria nggak tahu, coba. Kalau soal pengalaman ya, bahkan aku nggak cuma pengalaman nih, backgroundku pun bukan background bisnis. Aku dari teknik nih, dan aku pasti nggak punya pengalaman apa-apa tentang bisnis. Menurutku pertama ya, selain planning ya, menurutku ketika teman-teman nggak mau mengambil resiko ya, teman-teman nggak akan mencapai sebuah kemenangan kayak gitu. Jadi emang ya take a risk. Jadi harus diambil resikonya. Di samping ya memang tadi yang Ares bilang, harus ada planning, harus ada perencanaan yang matang lah tentang bisnis yang akan kamu buat. Cuman menurutku emang harus ada keberanian dulu buat
terjun di bisnis kayak Di gitu. Kalau dunia misal nggak ada bisnis gitu ya, keberanian, nggak ada mental untuk berani memulai ya udah nggak akan bisa berjalan kayak gitu. Cuman di planning nggak dieksekusi langsung juga nggak bisa jalan kayak gitu sih. Oke, menarik banget. Itu kalimatnya sangat menohok ya teman-teman, sangat menonjok nih. Nah, kalau misalnya pendapat kakak tentang dunia bisnis itu gimana kak? Apakah kalau kakak yang dari teknik awalnya tuh mau masuk bisnis tuh kayak takut, ataukah malah tertarik banget gitu? Gimana? Kalau takut sih enggak ya, karena emang aku sebelum terjun ke bisnis, aku belajar dulu juga. Aku cari referensi, ya cari info lah, belajar tentang bisnis juga. Jadi emang ketika masuk ke dalam dunia bisnis ya nggak sekaget itu. Cuman memang ada hal-hal yang sampai kayak ternyata gini ya bisnis tuh kayak gitu. Kayak misal dari legal formal itu memang benar-benar kita harus kuat tuh di situ. Hitam di atas putih itu sebuah keharusan di bisnis. Jadi kayak nggak bisa misal kita ngevent nih kayak udah tanpa misal kepanitiaan kan jarang kan yang ada harus tanda tangan dan lain MOU-nya apa. Nah itu kalau di bisnis nggak bisa. Kita emang benar-benar harus firm soal hitam di atas putih karena ya memang itu yang jadi landasan, jadi pondasi kita buat jalan. Ketika pondasinya nggak kuat ya nanti pasti akan ada muncul hal-hal yang dikarenakan permasalahan itu karena legal formalnya enggak. Kalau pondasinya enggak kuat jadi goyah gitu ya, Kak? Ya itu sih yang memang benar-benar setelah aku masuk ke bisnis dan mungkin nggak aku temui ya di kuliah di teknik kayak gitu. Oh ternyata memang harus legal formal tuh emang harus kuat itu kayak gitu. Dan sama satu lagi permasalahan yang menurutku cukup susah buat diselesaikan adalah SDM sih karena memang ya nggak sama sih kayak misal aku analogikan lagi kita di kepanitiaan ya kayak panitianya misal adik-adik tingkat kita atau teman-teman kita yang kita kerjasama tuh gampang, maksudnya kita bisa berkomunikasi dengan baik kayak gitu-gitu. Nah sedangkan kalau misal di bisnis orang-orang yang jadi karyawan kita, jadi pegawai kita itu datang dari latar belakang yang emang berbeda-beda dan tadi ternyata aku ketika pakai cara-cara pendekatan yang ya udah kita deketin ngajarinnya gini-gini itu ternyata nggak bisa. Emang kita harus bener-bener ciptain SOP yang lengkap, yang detail. Mereka harus ngapain dari pagi, siang ngapain, terus closing ngapain. Itu emang harus bener-bener sedetail itu. Gitu sih kalau aku. Oke, itu jadi kayak insight yang didapetin juga ya kak itu salah satunya. Yes, bener sih. Kalau dari kak Ares. Tadi topiknya apa sih? Ya panjang banget deh. Pandangan tentang bisnis. Oke. Pandangan tentang bisnis. Maksudnya gimana sih tadi? Gimana kakak ngeliat bisnis itu kakak tertarik kah atau malah takut awalnya? Tapi kakak kan dari jurusan kakak udah nyambung ya berarti? Iya sih. Mungkin kalau aku karena aku emang background family-nya orang tua aku semuanya entrepreneur, jadi aku kayak mungkin udah dari kecil ya, jadi kayak kebiasa ngelihat mereka running bisnis dan lain. Jadi mungkin aku ke bawah juga. Terus kalau buat kenapa akhirnya aku decide buat bisnis, emang aku dari awal kuliah itu emang udah bukan nggak pengen, cuman nggak ada rasa untuk kerja gitu loh, nggak ada rasa untuk pengen nyoba di company dan lain-lain. Dan aku juga udah sempet running satu bisnis juga dulu, thrift shop, cuman aku udah vakum. Setelah aku switch ke F&B karena ini emang kompleks banget, gak bisa ditinggal gitu. Jadi kalau menurutku gimana cara buat maksudnya aku ngelihat bisnis ini dari sudut pandangku, aku lebih dapat privilege karena backgroundku emang udah entrepreneur. Jadi aku lebih gampang buat ngelihat activity mereka dari dulu gitu. Jadi itu kayak lebih udah terbiasa melihat orang tua kita bekerja gitu ya kak? Benar. Berarti tapi dulu kakak punya bisnis thrift juga? Pernah punya. Itu di masa perkuliahan juga? Iya, dari awal kuliah. Wow, Sobat DSP, ini kakaknya udah punya banyak bisnis ternyata pas masa kuliahnya. Enggak, ya? Dua aja. Enggak banyak. Kalau jadi ini kita udah dapat banyak banget masukan, dapat banyak banget motivasi, saran-saran, tips and trick gitu dari kakak-kakak, Kak Maximus dan Kak Satria untuk bagaimana mulai berbisnis, bagaimana jangan takut, ambil resiko, terus pandangan mereka tentang bisnis itu juga udah ada semuanya. Jadi buat Sobat DSP jangan takut buat bisnis ya Kak. Benar. Terima kasih buat Kak Satria dan Kak Maximus udah mau bergabung bareng kita hari ini. Semoga dua tuan muda selalu lancar terus, makin ramai, makin bisa berkembang, makin mencapai ekspektasi kakak-kakak tadi. Amin. Yang katanya masih belum itu, semoga mencapai. Oke, thank you. Kita abis ini kita kesana nih.
Boleh. Semuanya ya, semuanya ya. Semuanya ya. Gimana, ada mau kata-kata penutup dulu kakak? Buat teman-teman apa nyebutnya apa? Sobat DSP. Sobat ya? DSP. Buat teman-teman sobat DSP jangan lupa mampir ke Dua Tahun Muda kalau misal mau nyobain ayam bakar. Terus kita juga ada signature dessert. Puding kita sangat fenomenal. Aku pede nggak apa-apa ya, boleh ya? Nggak apa-apa. Enak banget ya berarti kak? Enak banget, harus cobain. Gak sabar banget sih. Gak sabar banget. Oke. Terus kita ada dessert baru nih, Pavlova. Pavlova. Sebenarnya nggak baru sih, kita udah pernah launching, cuman relaunch lagi gitu. Jadi jangan lupa mampir, jangan lupa follow juga Instagram Dua Tahun Muda. Thank you ya. Instagram @Dua Tuan Muda ya kak? Betul. Kalau daerah Dua Tuan Muda tuh di mana sih tempatnya? Kita di daerah Jalan Kaliurang, Tiasan. Kaliurang. Deket kok dari manapun. Manapun bisa langsung ke Jakal. Iya. Langsung aja datengin Dua Tuan Muda. Ini kita tutup dengan jargon kita lagi ya. Oke, boleh. Oke. Kita tutup. Dengerin sebentar podcast. Dengerin sebentar, nanti juga paham. Terima kasih. Thank you.